Pandemi COVID-19 membuat segala aktivitas harus dilalui dengan pembatasan dan pengetatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran penularan virus. Salah satu sektor yang turut mengalami perubahan yakni layanan kesehatan. Seperti di Kota Malang, akses tatap muka yang bisa kapan saja dilakukan oleh pasien kini harus dibatasi. Bahkan sebisa mungkin pasien dianjurkan melakukan konsultasi kesehatan melalui virtual apabila tak begitu banyak mengalami keluhan. Belum lagi layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia yang semestinya dan harus rutin memeriksakan diri untuk memantau kondisi tubuhnya agar tetap terjaga dan jauh dari paparan penyakit juga harus dibatasi. Lantas, seperti apa pendapat masyarakat di Kota Malang saat mengakses fasilitas kesehatan tingkat pratama atau FKTP di masa pandemi COVID-19? Tim malangtimes.com mencoba menelusuri kualitas layanan kesehatan di Kota Malang dengan melakukan survei kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa komentar masyarakat akan kualitas layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang. Kalau lebih senang yang sekarang ya, cepet, bersih, nggak rame gitu, nggak kotor. Lebih cepat gitu ya? Iya, lebih cepat. Lebih bagus sekarang. Nggak ribet gitu loh. Jadi walaupun ada protokol kesehatan lebih nyaman sekarang gitu ya? Bagi saya pribadi ya. Nyamanan di masa pandemi. Kenapa Mbak? Karena kan bisa pakai masker kalau sebelumnya nggak. Walaupun protokol tapi lebih nyaman. Mungkin layanannya sejak kalau masa pandemi ini lebih cepat kah atau lebih singkat? Untuk mengakses layanannya sendiri. Cepat. Kalau dulu gimana Mbak? Antrinya lama atau? Antrinya lama. Bedanya lebih cepat sekarang. Lebih cepat. Kenapa Bu cepatnya? Langsung ditangani dulu antri. Sekarang langsung gitu. Oh, datang langsung gitu? Iya. Karena prosesnya berbeda atau seperti apa? Nggak boleh antri gitu. Nggak boleh antri. Iya. Dulu antri nunggu kadang 10 menit, 15 menit, sekarang langsung gitu. Apa Bu? Maksudnya lebih nyamanan sekarang atau sebelum? Sekarang. Sekarang ya? Iya. Lebih cepat gitu ya? Iya. Biasanya kan pagi biar nggak antri, tapi kalau sekarang siang biar sepi. Berarti lebih nyaman yang sebelumnya ya Bu? Sebelumnya kan bisa posyandu juga, jadi nggak harus ke puskesmas. Kalau posyandu enak, lebih dekat rumah. Saya biasanya memang jarang ke puskesmas, lebih sering ke posyandu biasa di lurah-lurah. Posyandu iya, puskesmas iya sih Mbak, tergantung tanggal imunisasi pasnya kapan. Kalau pasnya posyandu ya posyandu, kalau puskesmas ya puskesmas. Tapi yang sekarang harus ke puskesmas gitu. Iya, pasnya posyandu nggak ada. Iya, Kalau kualitas layanannya Bu gimana? sama aja. Dari beberapa penuturan mereka, sebagian besar menyatakan lebih merasa nyaman mengakses layanan kesehatan saat pandemi COVID-19. Walaupun dalam akses menuju area pemeriksaan di puskesmas, mereka harus dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja, di balik sistem yang telah ketat ini, sebagian dari mereka masih merasakan kekhawatiran lantaran menganggap proses penyebaran penyakit lebih banyak dan cepat tertular di layanan kesehatan. Lantas, seperti apa strategi yang disiapkan sejumlah puskesmas di Kota Malang untuk tetap memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Pertama, memang di saat pandemi ini pelayanan kesehatan di Puskesmas Menarejo berbeda dari sebelumnya, yaitu di mana kegiatan pelayanan di Pusku semua kita alihkan di pusat. Pusku hanya untuk pelayanan imunisasi saja. Kemudian pelayanan di puskesmas ini juga harus mengikuti protokol kesehatan, di mana kita membedakan pasien-pasien yang ada keluhan yang nggak arah keluhan seperti demam, batuk, panas itu di jalur yang berbeda di zona merah. Yang pastinya distribusi pegawai itu juga lebih banyak di sini daripada sebelum masa pandemi. Jadi pegawai-pegawai yang dari Pustu kami tarik semua ke sini untuk membantu pelayanan di zona merah.
Nah, untuk layanan imunisasi, karena pustu hanya dilaksanakan untuk imunisasi, tapi beberapa tempat itu posyandu belum bisa melaksanakan karena kondisi tempatnya, kemudian karena keinginan masyarakatnya belum berani untuk melaksanakan posyandu. Itu beberapa imunisasi kita laksanakan di balai RW. Kemudian untuk jam pelayanan, hari pelayanan imunisasi di puskesmas yang biasanya hanya seminggu 2 kali, kita laksanakan setiap hari. Ya, jadi memang selama masa pandemi ini pelayanan di Puskesmas Arjuno kami harus melakukan beberapa penyesuaian agar yang kami lakukan nanti bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, untuk yang pertama yaitu kami lakukan screening awal kepada pasien atau pengunjung yang datang ke Puskesmas Arjuno. Jadi di pintu pagar itu kami lakukan pertama-tama yaitu melakukan pertanyaan kepada pengunjung siapakah yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi kami hanya mengizinkan mereka yang akan melakukan pemeriksaan yang masuk ke dalam area Puskesmas Arjuno, karena kami tidak menginginkan pengunjung seluruhnya masuk supaya tidak terjadi penumpukan antara pasien dengan pengantar. Jadi kami lakukan screening ya. Yang kedua, kami akan lakukan cek suhu ya, cek suhu. Cek suhu ini sangat penting karena mereka yang suhunya nanti termasuk panas yaitu di atas 37,3 derajat Celcius, maka kami akan lakukan pemisahan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat yang terpisah dengan mereka yang tidak tinggi suhunya. Kemudian kami akan arahkan pasien untuk melakukan cuci tangan, yaitu langsung dengan air mengalir juga dengan sabun cair di keran wastafel yang ada di halaman puskesmas ya. Kemudian yang kedua yaitu kami adakan pelayanan khusus untuk poli KIA ya, yaitu pelayanan bagi ibu hamil, kemudian imunisasi bagi bayi dan balita. Mereka tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran untuk pasien lainnya, jadi mereka langsung bisa menuju ke poli KIA. Ini kami prioritaskan seperti ini karena mereka termasuk kelompok yang rentan, jadi kami mengurangi mereka supaya tidak kontak dengan pasien yang lain. Mereka akan langsung menuju poli KIA, jadi mereka dilayani di sana. Bahkan untuk kebutuhan obatnya pun juga nanti mereka tidak perlu mengambil di farmasi. Obat nanti langsung disediakan oleh petugas di poli KIA, jadi mereka pulang nanti sudah bisa langsung membawa obat. Jadi supaya kita memotong mereka kontak dengan para pengunjung yang sakit lainnya, karena kami anggap yaitu ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ini termasuk orang yang sehat ya. Untuk bayi yang akan melakukan imunisasi juga kami anggap mereka adalah anak-anak yang sehat ya. Kalau selama pandemi kita juga menyesuaikan dengan situasi, artinya bahwa untuk layanan di puskesmas kita bagi dua, yang infeksius dan non infeksius, supaya tidak bercampur yang infeksius dengan yang non infeksius. Ini tujuannya untuk mengurangi terkontaminasi atau terpaparnya virus terhadap yang tidak infeksius gitu. Itu yang pokoknya itu seperti itu. Nah, untuk layanan-layanan yang bisa dilakukan secara tidak ketemu, itu juga kita lakukan konsultasi melalui telepon dan sebagainya, supaya tidak juga datang di puskesmas yang bisa dilayani secara online juga dilakukan oleh beberapa puskesmas seperti itu. Sedangkan yang perlu penanganan secara langsung juga kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemisahan untuk itu. Dan kami juga secara berkala melakukan desinfektan ke ruangan-ruangan. Itu kita lakukan secara total maupun secara parsial, artinya setiap hari kita lakukan, tapi juga dibutuhkan suatu saat secara total kita lakukan seperti itu. Termasuk juga kita salah satunya juga mengurangi jam layanan dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada nakes kita untuk bisa beristirahat untuk melakukan imunnya, karena kalau semua nakes kita imunnya tidak bagus, maka juga akan berpengaruh pada layanan pada masyarakat. Jadi intinya seperti itu.
Jam layanannya dibatasi semua puskesmas, maksudnya sampai jam berapa layanan sendiri? Ini untuk pengurangan jam layanan itu sangat kondisional gitu karena masing-masing puskesmas kan jumlah nakesnya berbeda-beda, jadi itu yang kita lakukan. Kalau yang jumlah nakesnya ada 2 maka bisa kita lakukan rolling, kalau tidak berarti mengurangi jam layanan. Meski telah banyak perubahan yang diterapkan guna membuat masyarakat merasa aman dan nyaman mengakses layanan kesehatan di Kota Malang, tampaknya hal itu tidaklah begitu signifikan meningkatkan kunjungan di masa pandemi COVID-19. Alasannya, banyak dari masyarakat yang merasa khawatir akan mudah tertular jika mengakses layanan kesehatan di masa pandemi. Wali Kota Malang Sutiaji menilai untuk menyadarkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 tidaklah mudah, meskipun strategi pembatasan untuk keamanan telah diterapkan. Meski begitu, ia meminta masyarakat Kota Malang untuk tidak takut ataupun ragu dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih, semua puskesmas dipastikan telah dilakukan sterilisasi secara bergilir. Saya kira kalau puskesmas memang keluhan secara makro ya, jadi Vaskes ya ini menurun secara menyeluruh. Jadi rumah sakit kemarin kan kita audiensi dengan kepala-kepala rumah sakit ada 18 itu rata-rata mengeluh Pak, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk gampang tidak seperti dulu, karena ada trauma kalau sudah ke rumah sakit dia nanti terkena COVID. Nah, dan itu juga secara otomatis FKTV ya, jadi fasilitas kesehatan tingkat pratama puskesmas ini juga agak penuh. Tapi pelayanan tetap kita layanan dengan baik, maka kami minta memang masyarakat Kota Malang tidak usah takut, tidak usah ragu. Bahkan kami sekarang bergilir sterilisasi KTP itu ya, untuk 1 hari dan 2 hari kita lakukan penyemprotan, kita lakukan sterilisasi sehingga tidak ada kekhawatiran. Evaluasi sudah pernah dilakukan? Sudah. Ya terus menerus. Lebih jauh, masa pandemi COVID-19 saat ini terus dimaksimalkan untuk memberikan atau menghadirkan program-program layanan kesehatan. Ianya juga terus melakukan evaluasi sistem pelayanan di semua puskesmas. Kedepan, metode pelayanan online sistem yang lebih dimaksimalkan untuk memberikan fasilitasi bagi pasien dalam mengakses layanan kesehatan di Kota Malang. Terlebih saat ini, Kota Malang tengah berproses dan memaksimalkan program Smart City.